Herson B. Aden kini dipercaya memimpin Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Berada di dunia pendidikan baginya bukanlah hal yang asing. Sejak dipercaya menjadi PLT Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, ia langsung mengecek dan memperhatikan segala sisi dunia pendidikan di bumi Tambun Bunga ini. Salah satu fokus perhatiannya kepada sekolah, ia berharap sekolah menengah atas maupun sekolah menengah kejuruan bisa menetapkan dengan pasti brand image atau citra masing-masing. Ia juga menekankan perlunya ada guru kunjung untuk pemenuhan kekurangan guru. Hal ini juga sebagai solusi agar peserta didik bisa menerima berbagai ilmu yang jarang didapat di sekolah. Ketika kita cuma berbasis nilai, tanpa berbasis value nilai-nilai keunggulan-keunggulan tertentu, ya kita ya sampainya di situ aja. Kita berkaca pada itu, maka saya minta semua sekolah memiliki yang namanya brand image terhadap sekolahnya. Kenapa SMA kita tidak bisa punya brand untuk tertentu, ya? Unggul di sains dan teknologi atau apa? Jadi kalau mau bikin SMA unggulan kan jadi begitu. Atau untuk SMK unggul di bidang produksi perkebunan misalnya kan, atau otomotif atau apa, unggul, ya. Nah, apalagi dengan kurikulum Merdeka yang mengatakan bahwa SMA, SMK bisa membuat kompetensi tersendiri untuk keunggulan sekolahnya dengan didukung dengan proyek. Maksudnya proyek itu lapangannya gitu loh, ya. Misalnya jangan kita mengatakan unggul di bidang produksi kelapa sawit, di tempat kita nggak ada kelapa sawit gitu, ya. Atau kita bilang unggul di bidang apa gitu ya, industri, ya, pengolahan industri, tempat kita belum ada smelter gitu. Nah, yang begini-begini itu saya ngajak kepala sekolah untuk mulai memetakan sebetulnya unggulnya apa. Ketika kita tahu pengungkitnya, maka itu bisa kita selesaikan, ya. Nah, kalau ini kita sudah bisa punya gambaran, berarti sisi perencanaan kita bisa menyesuaikan apa yang harus kita lakukan, ya. Oh, ternyata gurunya kita perlu capacity building karena mereka boleh dikatakan sudah banyak pengetahuan yang kadaluarsa lah, ya, peningkatan kualitas. Tapi kalau peningkatan kualitas itu sekedar untuk berbasis proyek, yang penting sudah dilaksanakan, ya, hasilnya tidak akan maksimal. Maka buatlah capacity building sesuai kebutuhan dari guru kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengatakan bahwa pemerataan pendidikan di Kalteng tidak merata. Benar, saya katakan itu benar, karena distribusi guru yang memiliki kompetensi-kompetensi tertentu tidak merata, ya. Itu memang terjadi karena ya gimana, gurunya di sini sudah minta pindah ke kota, pindah ke apa segala macam. Kalau kita ingat tahun 70-an ada sekolah kecil, coba buka referensi sekolah kecil di mana daerah itu tidak ada sekolah, maka gurunya datang membuat sekolah entah di depan rumah, entah di mana, supaya anak-anak itu semua yang dari level SD bisa mengikuti pembelajaran, minimal bisa baca tulis apa segala macam. Dikunjungi, didatangin, ya, sekolah kecil namanya. Ada di balai desa, ada apa. Tapi kita kan sekarang tidak ada lagi seperti itu. Tapi pemerataan pendidikan ini ya kita kunjungi, ya. Kita kunjungi, kita siapkan apanya, fasilitas. Nah, ini yang kita bantu. Nah, kalau ini nanti kita sudah lakukan, kita akan evaluasi. Ternyata orang Sungai Hanyuk, orang Palangkaraya ketika tes di OPR sama-sama punya kesempatan bersama karena memiliki pengetahuan yang sama. Tapi kalau dia dari sana datang dengan tidak ada guru matematik, ya, ternyata tes yang dapat orang Palangkaraya terus. Dari Palangkaraya, Gilang Rahmawati, Kalteng TV.